Hai Sobat Gajah Dunia, apa kabar Sobat semua? Semoga selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah Sobat Gajah Dunia sekalian. Di sini saya akan memberikan sedikit informasi tentang biografi negara Yaman yang terkenal dengan negara para habaib dan wali. Tapi, kenapa banyak konflik dan menjadi negara termiskin kedua di Timur Tengah? Segala hal yang perlu Anda ketahui tentang kemiskinan di Yaman. Republik Yaman menempati ujung selatan semenanjung Arab Timur Tengah, berbatasan dengan Laut Merah dan Teluk Aden. Yaman pernah menjadi persimpangan antara Afrika, Asia, dan Timur Tengah. Dari tahun 1918 hingga 1990-an, Yaman dipisahkan menjadi dua negara yang bersaing, termasuk Yaman Utara yang merdeka dan Yaman Selatan yang didukung Inggris. Pada tahun 1990, kedua negara bersatu untuk membentuk Republik Yaman. Namun, terlepas dari kemajuan dalam pemerintahan ini, iklim politik Yaman secara radikal tidak stabil pada tahun 2011. Ketika musim semi Arab melanda negara-negara tetangga sejak 2014, perang saudara yang brutal telah mencekram Yaman, membuat populasi yang berjumlah 33 juta orang rentan terhadap penyakit, kekurangan pangan, dan lain-lain. Dan kemiskinan yang luar biasa. Saat ini Yaman adalah negara termiskin kedua di Timur Tengah, dan lebih dari 80% penduduk Yaman hidup di bawah garis kemiskinan. Berikut semua yang perlu Anda ketahui tentang kemiskinan di Yaman. 1. Perang saudara Yaman telah membuat pemerintah tidak stabil. Perang saudara Yaman adalah konflik terutama antara pemerintah Yaman yang diakui secara internasional dan gerakan pemberontak Houthi. Houthi yang mengklaim bentengnya di wilayah utara Yaman pada tahun 2011, pemberontakan memaksa Presiden otoriter Yaman Ali Abdullah Salih untuk menyerahkan kekuasaannya kepada wakilnya Abrobus Mansur Hadi. Namun Hadi berjuang untuk mengatasi korupsi, kerawanan pangan, dan serangan militan di negara itu. Pada tahun 2014, gerakan pemberontak Houthi yang bersekutu dengan mantan Presiden Salih mau merebut kendali San'a, ibu kota Yaman dan kota terpadat. Houthi adalah kelompok Syiah yang didukung Iran yang telah lama melemahkan pemerintah Yaman yang sebagian besar beragama Sunni. Pada tahun 2015, Arab Saudi dan 8 negara Sunni lainnya dengan bantuan Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis melancarkan serangan udara dengan harapan dapat mengembalikan Presiden Hadi di tempat kekuasaannya. Perang saudara berikutnya telah memicu krisis kemanusiaan berskala besar dan telah merenggut nyawa lebih dari 15.000 warga sipil. Mereka yang tersisa menghadapi tantangan kelaparan, kemiskinan, dan wabah penyakit. 2. Perekonomian Yaman terus mengalami kegagalan. Bahkan sebelum pecahnya perang saudara, Yaman berjuang untuk mengimbangi perubahan pasar. Korupsi politik menghambat ekonomi Yaman. Sementara pendapatan dari cadangan minyak dan gas terus menurun. Perang saudara semakin merusak infrastruktur ekonomi, menyebabkan tingginya angka pengangguran dan kemiskinan, sekaligus juga mengasingkan investasi internasional. Sejak konflik dimulai, ekonomi Yaman telah menyusut hingga setengahnya. 3. Banyak warga Yaman yang mengungsi akibat konflik. Kerentanan warga sipil terhadap serangan militer telah memaksa sekitar 4,5 juta orang atau 14% dari populasi Yaman mengungsi dari rumah mereka. Banyak warga Yaman telah mengungsi beberapa kali sejak 2015, menjadikan Yaman sebagai salah satu dari 6 negara dengan krisis pengungsian internal teratas di seluruh dunia. Karena warga Yaman terus hidup dalam pengasingan mereka, kesulitan mendapatkan sumber daya makanan, air, dan sanitasi yang sudah terbatas. 4. Yaman hampir dilanda kelaparan. Sebagai negara yang kekurangan pangan, Yaman seringkali mengandalkan impor untuk memenuhi kebutuhan penduduknya. Namun, perang saudara telah menghambat perdagangan internasional dan melemahkan aksesnya terhadap pasokan pangan. Harga pangan telah melonjak hingga menghambat aksesibilitas bagi penduduk Yaman yang dilanda kemiskinan. Akibat kelaparan merajalela, dengan banyak warga Yaman terpaksa melewatkan makan atau sangat membatasi ukuran porsi.
Beberapa orang telah menggadaikan barang-barang dan menjual aset untuk mengumpulkan uang guna memenuhi kebutuhan pangan. Seringkali perempuan Yaman yang paling kesulitan memberikan sebagian makanan kepada anak-anak dan anggota keluarga dengan mengorbankan kebutuhan gizi mereka sendiri. 5. Kemiskinan di Yaman berdampak secara tidak proporsional pada perempuan dan anak perempuan. Perempuan dan anak-anak merupakan 80% dari populasi pengungsi Yaman, dengan perempuan menjadi kepala 26% dari rumah tangga pengungsi. Di tengah pergolakan tersebut, perempuan dan anak perempuan sangat rentan terhadap kekerasan berbasis gender, sering menjadi korban perkawinan anak dan perdagangan manusia. Ketidakamanan pangan yang meluas dan sistem perawatan kesehatan yang terkikis telah menyebabkan peningkatan tajam dalam angka kematian ibu. Satu perempuan meninggal saat melahirkan setiap 2 jam. 6. Masyarakat rentan terhadap penyakit menular, baik perang saudara maupun COVID-19, telah membebani sistem perawatan kesehatan Yaman yang sudah rapuh. 46% fasilitas perawatan kesehatan di seluruh negeri hanya berfungsi sebagian atau tidak berfungsi sama sekali karena staf pendanaan dan sumber daya medis yang tidak mencukupi. Demikian pula, pengungsian skala besar dan runtuhnya infrastruktur telah menghambat akses ke air bersih dan fasilitas sanitasi, dengan 9,4 juta orang sangat membutuhkan layanan air, sanitasi, dan kebersihan. Akibatnya, penyakit menular merajalela, termasuk campak, difteri, dan polio. Yaman juga melaporkan wabah kolera yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dari tahun 2012 hingga 2021, Yaman melaporkan sekitar 2,5 juta kasus kolera dengan 4.000 kematian terkait kolera. 7. Bantuan kemanusiaan memerangi kemiskinan di Yaman. Krisis di Yaman telah menarik perhatian komunitas kemanusiaan internasional, dengan 21,6 juta warga Yaman membutuhkan bantuan. PBB telah menetapkan Yaman sebagai krisis kemanusiaan terburuk di dunia, meskipun Houthi berupaya memblokir paket bantuan. Beberapa organisasi terkemuka telah bergabung dalam upaya untuk meningkatkan akses pangan, ketersediaan air, dan layanan medis. Misalnya, UNICEF memasok makanan terapeutik untuk mengobati kekurangan gizi akut pada anak-anak. Demikian pula, Dana Kependudukan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB berharap untuk mengalokasikan 7 juta US dollar untuk meningkatkan akses perempuan terhadap perawatan reproduksi dan neonatal yang diperkirakan menjangkau 3,9 juta orang. Melihat ke depan, meskipun perang saudara di Yaman terus-menerus mengakibatkan penduduk Yaman tidak memperoleh keamanan ekonomi, pasokan makanan yang cukup, dan layanan kesehatan dasar, masih ada peluang untuk mencapai perdamaian. Pada tahun 2022, PBB menjadi penengah gencatan senjata antara pemberontak Houthi dan pemerintah Yaman yang diperpanjang hingga April hingga Oktober 2022. Meskipun gencatan senjata secara teknis telah berakhir, diplomasi bersama telah memperlambat konflik, sehingga diskusi rahasia antara perwakilan Saudi dan Houthi dapat terus berlanjut meskipun lambat. Itu motor bangsat, yes ya, itu sangat bangsat sekali. Saat negosiasi berlangsung, warga sipil berharap dapat terbebas dari kelaparan, kekerasan, dan kemiskinan di Yaman. Nah, itulah sedikit biografi tentang negara Yaman sekarang ini, dan bagaimana tanggapan Anda tentang Yaman, sobat. Dan sebelum itu, jangan lupa like, comment, and subscribe-nya, dan sampai berjumpa kembali. See you.